Wanita Kristen ini sengaja masuk ke roomnya Bang Zuma. Dia adalah seorang sarjana S2 yang telah membuka diri ingin mendalami ajaran Islam. Kemudian menanyakan kepada Bang Zuma tentang konsep keselamatan di dalam Islam. Untuk kelanjutannya, kita simak saja diskusi antara Bang Zuma dan Saudari Jasmine dalam diskusi lintas agama berikut ini. Salam kenal, Mbak Jasmine. Oh, suara apa itu? Ya, silakan dari Kristen ya, Katolik Protestan ini. Saudara Jasmine, suaranya kok hilang ya? Suaranya nggak ada, Mbak. Oke, silakan. Ada yang ingin dinarasikan? Silakan. Kan tidak ya. Yasmin mau belajar kan. Iya, gimana? Gimana, Mbak? Itu suara apa ya? Resek gitu ya? Halo? Jelas belum Bang Zuma? Iya, udah jelas. Iya. Pertanyaannya memang banyak yang tidak sesuai Bang Zuma di kontradiksi. Jadi makanya saya juga sedang belajar ini. Iya. Di room gitu. Jadi untuk menanggapi mungkin kalau untuk sementara hanya bisa kritik teks ya Bang Zuma. Kalau untuk bernarasi Jasmine merasa belum ada kapasitas ya, karena belum menguasai semuanya. Tetapi kalau yang berhubungan dengan memang data, mungkin itu yang bisa Jasmine respon, itu saja Bang Zuma. Iya, berbicara dengan data. Kalau secara umum Kristen dibangun dari pengajaran Paulus. Kisaran tahun 48 Paulus sudah mulai menulis kitabnya. Lalu tahun 60-an disusul Markus dan yang lainnya. Tahun 90-an ke atas kitab Wahyu dan juga buku Yohanes dicatat kemudian. Nah, ada nggak kesinambungan menurut Mbak Jasmine ini antara Bible yang menjadi landasan iman saudara Kristen dengan Yesus, sebagaimana Nabi Musa rangkulan dengan kitab Torah, Nabi Muhammad rangkulan dengan Al-Quranul Karim. Nah, sekarang Yesusnya ada nggak rangkulan dengan kitab-kitab Kristen ini? Atau kitab Kristen ini berdiri sendiri, mengklaim aja nama Yesus di dalamnya? Oke, thank you Bang Zuma. Yeah. Kalau yang sudah Jasmine sementara dipelajari backgroundnya, memang tidak ada keterkaitan ya, karena jauh sesudah Yesus tidak ada seperti itu. Dan sejarah untuk Kristen mengambil kitab suci juga kan memang bukan secara langsung dari Yesus ya. Jadi memang berakar dari Jewish ya, Yahudi. Jadi memang ada ketidaksinkronan terpotong di situ Bang Zuma. Baik. Kalau gitu izinkan saya masuk ke dalam tema saya ini sedikit ya. Kalau Mbak Jasmine ini belajar kan artinya sudah ada ruang pada diri Mbak Jasmine untuk lebih jauh mencari keselamatan itu. Artinya ya bisa jadi itu berdasar terhadap dorongan keinginan tahuan, tapi
hal ini akibat daripada keraguan yang sudah muncul terhadap apa yang diimani hari ini. Nah, sederhana kalau saya ingin melihat dua agama Islam dan Kristen ini. Kalau di Islam, memang banyak orang yang kemudian melakukan dosa pelanggaran. Ada, makanya di Islam itu selalu minta supaya dibimbing oleh Tuhan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kepada Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya, umat Islam senantiasa minta petunjuk pada jalan lurus. Apakah umat Islam tidak ada jalan lurusnya? Justru karena ada. Tapi anehnya, sudah tahu ini dosa, masih dilakukan. Sudah tahu ini maksiat, masih dikerjakan. Sudah tahu ini perintah, ditinggalkan malah. Jadi jalan lurus itu sudah ditunjukkan di Islam. Ini nggak boleh, ini yang boleh. Di sini kamu harus berdiri, di sini kamu harus baring, di sini kamu harus jongkok, di sini kamu harus duduk. Udah ditahu tuh, semua udah disampaikan. Tapi anehnya, umat Islam masih sering miring. Makanya umat Islam itu selalu minta petunjuk, tunjukilah jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan. Itu intinya itu di situ. Nah, sedangkan ketika di Islam itu ada orang bermaksiat, tapi umat Islam ini tidak menduakan Tuhan. Sejahat-jahatnya umat Islam, mereka tetap saja menyembah kepada Tuhan yang benar, yaitu pencipta langit dan bumi, yang maha kuasa, maha suci, yang bukan makhluk, tapi pencipta makhluk. Jadi sejahat-jahatnya umat Islam, sebobrok-bobroknya mereka tetap saja mempertuhankan Tuhan yang asli, tidak menggantikannya dengan makhluk. Sebaliknya, Kristen, sebaik-baiknya Kristen, sekasih-kasihnya mereka, tetap saja hancur, binasa di neraka. Kenapa? Karena mereka menyembah yang bukan Tuhan. Sebaik-baiknya Kristen, tetapi kalau dia masih menyembah manusia, tak ada surga baginya. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 7:22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat? Hari ini kalau kita melihat orang Kristen di tengah-tengah Kristen di Indonesia khususnya, kalau ada orang Kristen yang sudah mampu bermukjizat, mengusir setan, mengobati orang, menyembuhkan orang, itu sudah Kristen paling hebat itu. Tapi celakanya justru di Bible level seperti inilah yang Yesus katakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa rupanya? Ternyata mereka menyembah kepada yang bukan Tuhan. Wa ikhwanuhum wa yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Nah, ini iblis menjadikan sekelompok manusia Islam untuk menyembah kepada selain daripada Tuhan agar durhaka kepada Tuhan. Nah, ini yang saya ingin sampaikan melalui tema saya, bahwasanya sejahat-jahatnya umat Islam tetap menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Sebaik-baiknya Kristen, orang Kristen menyembah kepada anak manusia. Apakah pencipta langit dan bumi anak manusia? Bukan. Jadi itu dulu. Kalau Mbak Jasmine ini mencari kebenaran dengan memilah-milah, ini ajarannya kasih, ini ajarannya begini, ini, itu akan butuh waktu lama. Tapi kalau langsung ke pokoknya, sesalah apapun Kristen dalam pandangan Islam, dalam pandangan saya, tapi mereka tetap menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Makanya di Islam itu tidak dinampakkan Islam itu menyembah apa? Menyembah manusia kah? Menyembah batu kah? Menyembah pohon kah? Menyembah gunung? Menyembah langit? Tidak. Dia menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Sebagaimana Nabi Musa menyembah, sebagaimana Nabi Ibrahim menyembah, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Mereka tidak memvisualisasikan kemudian Tuhan mereka. Mereka tidak membentuk sembahan-sembahan mereka. Tetapi mereka hanya berseru kepada pencipta langit dan bumi yang maha melihat, maha mendengar, lalu kemudian menjalankan syariat.
Itu. Jadi Tuhan itu tidak mesti dihadirkan dalam rupa makhluk. Karena itu bukan Tuhan. Yang hadir jadi makhluk itu bukan Tuhan. Tapi itu adalah ciptaan Tuhan. Nah di Islam, kalau ada orang yang mampu mencela sembahan umat Islam, yang mana yang mau dicela? Tuhannya umat Islam buktinya maha suci. Orang-orang di luar Islam tidak bisa menghina Tuhannya. Karena Tuhannya umat Islam itu bukan makhluk. Tuhanmu kau begini, nggak bisa. Karena Tuhannya umat Islam itu bukan makhluk. Tetapi kalau Tuhan-Tuhan yang lain, itu bisa. Kenapa? Karena sama seperti makhluk, ciptaan. Seperti itu Mbak Jasmine. Jadi di Islam, seburuk-buruknya tetap aja menyembah kepada Tuhan yang benar. Di Kristen, sebaik-baiknya Kristen tetap saja menyembah kepada anak manusia. Saya kira begitu, silakan. Ya masuk akal Bang Zuma memang. Karena Yesus juga hadir di dunia itu melalui manusia. Jadi kalau memang agak rancu sedikit kalau kita katakan Tuhan kenapa perlu melalui manusia, harus ada perantara, kenapa tidak langsung hadir sendiri? Masya Allah. Mbak Jasmine, di Islam itu Mbak, di Al-Quran surah Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku Tuhan langit bumi lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri dari urat lehernya. Sekarang saya ingin buktikan dalil itu melalui Mbak Jasmine. Mbak Jasmine, yang mengatur ritme jantung, nadi, darah mengalir dalam tubuh Mbak ini siapa? Kalau menurut saya, pemahaman saya itu pasti ada suatu kekuatan yang beyond our imagination. Pasti menurut Jasmine itu Tuhan pasti. Berarti Tuhan tidak perlu kita lihat kan? Iya. Itulah Islam. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 53 bahwasanya aku memperlihatkan, kata Allah, aku memperlihatkan kebesaranku di seluruh penjuru dan pada diri manusia. Kira-kira apakah Mbak Jasmine yang menahan pertumbuhan gigi sehingga gigi tidak bertumbuh seperti rambut? Tidak ya Bang Zuma ya. Berarti dialah Tuhan yang menjaga itu kan? Nah, makanya waliyatazakkara ulul albab. Hanya orang yang berakal lah yang bisa sampai mendapatkan pelajaran, mendapatkan pengetahuan tentang Tuhannya. Jadi ketika Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku melihat Tuhan, itu tidak salah. Begitu juga sekarang, kalau kamu melihat dirimu, maka kau akan melihat Tuhanmu. Jadi Tuhan itu tidak perlu kita lihat bahwa dia harus turun jadi bayi, berbunuh. Enggak. Bagi orang berakal, segala sesuatunya itu adalah tanda kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan itu ada. Dengan melihat jari-jari aja, kita sudah tahu betapa maha besarnya Allah, betapa maha dahsyatnya Tuhan itu ya. Mengatur alam ini, mengatur alam, mengatur tubuh kita. Sudah selesai. Lalu apa tugas kita kemudian? Menyembah dia yang maha suci, yang maha tinggi. Apa perlu kita lihat? Enggak. Kenapa? Karena hadir Tuhan itu. Tuhan itu sudah hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di mana makhluknya itu ada. Jadi cukup kita menyembahnya. Allahu Akbar. Duhai dikau yang maha besar. Mendengar enggak? Yang maha besar itu. Ketika diseru, logikanya harusnya pasti mendengar ya. mendengar. Jadi kita dalam pantauan Tuhan, kita dalam pendengaran Tuhan, kita di dalam penglihatan Tuhan. Jadi tidak ada yang sembunyi dari Tuhan. Kalaupun kita tidak melihat Tuhan, yakin Tuhan melihat kita. Maka perbaiki perbuatan, perbaiki kemudian tindak tanduk kita. Pilih agama yang benar, pilih Tuhan yang benar. Maka Islam selalu mengedepankan apa? Waliyatazakkara ulul albab.
Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Mengajak manusia berpikir. Makanya wahyu pertama yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Iqra, baca. Baca dengan matamu, dengan perasaanmu, dengan pikiranmu. Baca suasana, baca situasi, baca semuanya supaya engkau sampai kepada Tuhanmu. Jadi di Islam, kalau ditunjuk mana Tuhanmu, Islam cuma tertawa. Kenapa? Tuhan itu tidak bisa ditunjukkan seperti kita menunjukkan makhluk. Tetapi Tuhan bisa ditunjukkan dengan cara apa? Menunjukkan alam semesta. Mana Tuhanmu? Aku tidak bisa menunjukkan wujud Tuhanku, tetapi aku bisa menunjukkan bukti keberadaan Tuhanku. Apa itu? Alam semesta inilah bukti Tuhanku itu ada. Yang menjaga alam semesta, yang menjaga ritme siang dan malam, yang menjaga langit, yang menjaga gunung, yang menjaga samudra, seluruhnya pasti Tuhan. Itulah yang kami sembah. Tidak menyembah makhluk yang turun ke bumi jadi manusia untuk nebus dosa. Itu no. Itu ajaran Helenisme, politeisme. Ajaran yang mengajarkan dewa turun ke bumi menjadi anak manusia. Supaya menyelamatkan manusia, supaya mendamaikan antara manusia dengan Tuhan. Tuhan dengan manusia itu tidak pernah berseteru. Tuhan dengan iblis tidak pernah berseteru. Kenapa? Tuhan di atas derajatnya daripada seluruhnya. Tuhan hanya menciptakan semuanya. Aku ciptakan kejahatan, aku ciptakan kebaikan. Di tengah-tengahnya aku ciptakan makhlukku yang sempurna, yaitu manusia. Kenapa dia yang harus aku uji? Kenapa dia yang harus aku ciptakan dengan sempurna? Karena aku titipkan kemampuan yang luar biasa kepada mereka. Bila mana mereka menggunakan akalnya, maka bumi mereka genggam. Tapi ketika dia mematikan akalnya, maka binatang pun bisa menggenggamnya. Nah, itu fakta tuh. Jadi di Islam kita hanya dituntut untuk berakal. Lalu setelah kita sampai kepada kebenaran Tuhan, kita beribadah, memperbaiki diri. Karena Tuhan kemanapun kita pergi, Tuhan itu senantiasa melihat. Makanya di Islam itu, Mbak Jasmine, kami umat Islam yang mengerti tentang Tuhan, mandi dalam keadaan telanjang pun kami malu. Sendiri nih di kamar mandi, malu kita telanjang. Karena kita tahu bahwa Allah itu maha melihat. Maka orang muslim itu malu. Makanya manusia muslimah bukan sekedar perintah untuk tutup aurat, enggak. Karena wanita itu makhluk terindah yang dicipta oleh Allah. Disuruh tutup. Supaya kemudian dia memperlihatkan bahwa Allah mencintai kebaikan. Itu fakta, itu real. Jadi saya kira begitu, saudariku, bahwasanya di Islam sederhana, pencipta langit dan bumi itu tidaklah makhluk, tetapi pencipta langit dan bumi itu adalah pencipta makhluk. Nah, ada agama tuh yang kemudian ingin menggantikan pencipta langit dan bumi dengan mengajarkan bahwa sembahlah dia karena dialah yang telah menebus dosamu dan seterusnya. Apa yang terjadi? Manusia yang tadinya siang malam menyembah kepada Tuhannya, seketika mereka jadikan Tuhan. Artinya hamba Tuhan yang mereka tuhankan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saya kira begitu. Silakan Mbak Jasmine. Saya yang bertanya, kalau di Islam konsep keselamatannya seperti apa ya, Kang Juma ya? Lebih jelas atau baik. Al-Quran menjelaskan di dalam surah Fussilat ayat 30, di situ diterangkan bahwasanya barang siapa yang menyembah, yang berkata bahwa Allah adalah Tuhannya dan teguh terhadap ucapan tersebut, maka beritakanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan diberikan surga kekal di dalamnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Tuh, bil jannah. Barang siapa yang berkata bahwa Allah adalah Tuhannya, lalu perkataannya itu diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari,
di mana Allah melarang ini, melarang itu, memerintahkan ini, memerintahkan itu, dia aplikasikan itu, maka beritakanlah kabar gembira kepada dia berupa surga. Itu keselamatan. Jadi kenapa di Islam begitu kita masuk, apa yang kita lakukan? Saya berikrar, saya bersumpah, saya kemudian meneguhkan hati, saya mengokohkan iman, saya meyakini, saya mempercayai, meskipun aku tidak melihat, tapi aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa bukti kesaksianmu meski kau tak melihatku? Buktinya, aku tidak berdusta, aku tidak berzina, aku tidak mencuri, aku tidak melakukan ini dan melakukan itu. Kenapa? Karena aku tahu engkau menyaksikan semua itu. Berarti aku bersaksi, ya aku melihat kau itu ada. Itu kesaksianku dengan adanya alam semesta ini, aku bersaksi engkau lah Tuhan. Maka kesaksianku aku aplikasikan dalam hidupku, ketaatanku sepenuhnya denganmu. Bila mana aku jatuh melakukan maksiat, aku kembali bertaubat kepadamu. Selesai. Makanya dalam Al-Quran surah At-Taqabun ayat 9 diterangkan, pada hari seluruh manusia dikumpulkan nanti pada hari kiamat, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah akan diampuni seluruh dosa-dosanya dan akan dimasukkan ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya. Itu satu. Yang kedua, di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, At-Tur ayat 21, diterangkan bahwasanya umat Islam ketika masuk surga, mereka akan masuk bersama-sama dengan keluarganya, nenek moyangnya, ayahnya, ibunya, anak-anaknya, cucu-cucunya, keluarganya. Mereka masuk ke dalam surga, berkumpul dengan orang-orang yang mereka cintai, hidup bahagia selama-lamanya. Selama-lamanya. Itulah dalam ajaran agama Islam. Nah, sedangkan maaf, ketika saya membaca konsep keselamatan di Kristen, saya tidak pernah menemukan ada satu data ucapan Yesus jaminan keselamatan kepada orang yang menuhankan dirinya. Yang aku temukan adalah jaminan neraka kepada dia yang menuhankan Yesus. Matius 7, 22, 23. Jaminan neraka yang ada dari Yesus, tak ada jaminan surga. Selanjutnya, di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11 dikatakan, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian kepada kami, beruntunglah orang-orang yang mukmin. Beruntunglah orang-orang yang mukmin. Siapa mereka orang-orang mukmin ini? Yaitu mereka yang mendirikan sholat dengan khusyuk, tidak berzina, menjaga kelamin, menjaga amanah, tidak berdusta. Maka Allah mengatakan merekalah yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Jadi umat Islam itu sudah punya warisan sebelum ke surga, sudah punya warisan. Makanya dikatakan kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang Islam itu sebab mereka lah pewaris surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Itu jaminan keselamatan di dalam Islam. Kemudian yang keempat, Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah kepada mereka, bila engkau ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, dosa-dosamu ingin dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi seluruhnya, maka ikutilah Nabi Muhammad. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan juga akan mencintaimu. Jadi kalau kita punya dosa-dosa sudah dihapuskan oleh Tuhan langit dan bumi, kira-kira kita kemana? Surga. Kalau kita dicintai oleh pencipta langit dan bumi, kemana kita akan dibawanya? Ke surga. Itulah indahnya di Islam. Tapi konsekuensinya ada. Kita harus merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup ini sehingga kita menjaga segala-galanya dari dosa maksiat. Begitu. Silakan, ada lagi?